Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai for in loop untuk objek atau enumerable object ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka text editornya. Di sini kita akan menggunakan terminal dan Neovim ya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ataupun yang lainnya, silahkan masih bisa untuk mengikuti tutorial ini. Pertama kita akan masuk ke direktori untuk latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu, kita sudah sampai ke 43. Sekarang kita akan membuat direktori 44, yang ini ya, for in loop. Kemudian kita akan masuk ke direktori 44, for in loop. Kita akan clear screen, saya akan buka Neovim-nya. Oke. Ini kita akan buka, kita akan tekan A, kita akan buat index.html. Oke. Kemudian kita tekan A lagi, kita akan buat folder JS script.js. Oke. File index ini akan kita buka. Kita akan isi basic HTML-nya. Oke. Kita akan hapus dulu untuk bagian ini. Oke. Kita akan buka lagi untuk JS-nya. Oke, kita akan buka tutup sidebar-nya. Oke. Nah, di sini kita akan kasih note dulu sedikit ya. Note. Oke. Oke, untuk note-nya for in loop ini digunakan untuk membuat perulangan properti enumerable. For titik-titik in loop digunakan untuk objek enum objek ya. Nah, ini pengaturan default flag enumerable adalah true ketika kita di pertama kali membuat ya, secara default, kalau kecuali kita mendefinisikan untuk dia menjadi tidak true. Nah, perintah dasarnya untuk enumerable atau perulangan untuk enum ya, kita gunakan for. Sini for. Kemudian di sini ada konstanta untuk variabelnya, baru di sini property name-nya. Nah, setelah itu kita ada on object. Ini objeknya apa? Nah, setelah itu ini gunakan kurung kurawal. Nah, baru di sininya ada statement. Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Kita langsung contohkan ya. Ini contohnya. Nah, contohnya misalkan saya mau membuat sebuah objek person. Ini yang isinya itu ada first name. First name ini isinya misalkan pojok. Nah, kemudian last name akan kita isi dengan kode. Nah, ini contoh objeknya. Kita tambahkan satu lagi supaya lebih jelas ya. SSN misalkan kita buat random number. Contoh aja ya ini. Oke. Kemudian dari sini kita mau menampilkan. Caranya kita buat for, kemudian kita buat konstanta untuk menampung ya. Misalkan kita buat variabelnya prop. Nah, dia berada pada objek person seperti ini. Nah, dari perulangan objek ini kita mau cetak console.log. Misalkan kita mau tampilkan propnya. Nah, propnya mau kita tampilkan ditambah dengan misalkan kita mau tambahkan string seperti ini ya. Nah, kemudian untuk value-nya kita akan ambil person. Nah, indeksnya prop. Nah, karena prop ini adalah ekstrak dari person itu sendiri. Kita save.
Nah, sekarang kita coba jalankan live servernya. Saya akan tekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Kita akan inspect, lihat ke konsol. Oke, sudah jalan ya. Kita buka. Oke, di sini bisa dilihat first name, pojok, last name, kode, dan SSN juga sudah muncul. Nah, kita munculkan dengan cara perulangan seperti ini. Ini sudah bisa. Nah, ternyata for in loop juga bisa kita gunakan untuk mengambil pewarisan atau sifat yang diwariskan dari objek yang menjadi superclassnya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Kita kasih note sedikit di sini. For in untuk pewarisan. Nah, sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, pewarisan di JavaScript ini menggunakan prototype. Nah, contohnya misalkan kita memiliki variabel declaration. Declaration ini akan kita isi dengan warna ya, color. Kita akan isi dengan red, misalkan seperti ini. Nah, dari sini kita akan buat lagi misalkan sebuah variabel circle. Circle ini akan kita ambil objek. Nah, kita akan membuat sebuah create. Nah, kita akan ambil dari objek declaration ya. Nah, setelah itu circle-nya ini, circle kita akan buat menambahkan radius. Kita akan tambah radiusnya misalkan 10 ya. Nah, ini ya. Jadi circle mewarisi dari deklarasi dan kita menambahkan satu buah atributnya yaitu radius. Nah, dari sini dari radius ini kita coba untuk lakukan perulangan. Nah, for ini kita akan buat konstanta taruhlah sama ya, prop in circle. Nah, kita akan masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan cetak console.log, kita akan munculkan propnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat ya, circle ini hanya memiliki radius sebenarnya. Nah, karena dia mewarisi dari deklarasi, maka di sini muncul keduanya, radius dan color. Nah, itu ya. Jadi for ini bisa digunakan dan bisa mengambil pewarisan dari objek lainnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita hanya ingin mengambil dari punya circle aja. Untuk yang dari turunannya ini tidak ingin kita tampilkan. Nah, caranya kita bisa menggunakan validasi for. Nah, ininya masih sama ya. Kita buat konstanta prop in circle. Nah, kemudian di sini kita tambahkan if. Nah, kita cek circle dot. Nah, kita gunakan hash on property. Hash on property dari prop. Nah, kita baru sini cetak console.log prop. Oke, kita coba simpan, lihat. Yang munculnya hanya radius. Kalau misalkan kurang jelas, kita coba kasih batasan ya, console.log, kita kasih sebuah garis untuk memisahkan dengan yang atasnya. Nah, ya kan? Yang atas dia radius dan color dimunculkan. Ini supaya lebih jelas juga, kita tambahkan console.log
kita tambahkan garis. Oke, lihat. Nah, yang atas ini color dan radius. Yang bawah hanya radius karena kita tambahkan validasi. Jadi hanya yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Oke, itu caranya seperti itu. Nah, ternyata for in loop ini kalau misalkan kita gunakan untuk selain ini ya, enum, ini agak sedikit masalah. Nah, teman-teman harus berhati-hati ya. Misalkan saya memiliki contoh untuk array, misalkan kita menggunakan ini untuk array. Nanti kita lihat masalahnya di mana. Kita kasih di sini misalkan for in loop untuk array. Nah, ini kita coba definisikan dulu sebuah konstanta. Item ini akan kita buat array 10, 20, 30. Kita save, ini adalah array-nya. Nah, dari konstanta ini kita definisikan let total sama dengan 0. Ini kita definisikan dulu. Nah, sekarang kita lakukan perulangan for. Nah, kita buat konstanta untuk item. Nah, ini kita buat S ya. Item in items. Nah, supaya lebih terlihat ya. Nah, kita akan isi total. Nah, total ini tambah sama dengan. Nah, terkait operasi seperti ini juga sudah pernah kita bahas ya. Nah, kita akan ambil dari items dengan indeksnya item. Nah, kita akan ambil. Nah, dari sini kita baru cetak console.log total. Nah, kita lihat hasilnya benar ya, seperti ini. Tetapi kalau misalkan ada user yang mendefinisikan objek prototype untuk array, contohnya misalkan di sini saya coba tambahkan ya. Di sini misalkan di sebelum-sebelumnya ada user yang mendefinisikan array dot prototype, kan ini bisa ya. Misalkan saya membuat foo. Nah, foo ini kita kasih 100. Ini kalau misalkan kita save, hasilnya jadi salah. Jadi 160 ya. Padahal yang kita loop ini hanya dari objek item. Karena ini bisa mewarisi ya dari prototipenya. Ini bisa ikut jadinya ini 160. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin hanya yang ini saja, nah jadinya ini tidak valid ya. 160 hasilnya untuk total. Nah, ini untuk contoh. Nah, kita ada contoh lainnya, misalkan kita buat array kosong. Contohnya misalkan gini. Saya buat var array, ini isinya array kosong seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan array yang indeks kedua. Ini isinya adalah 3. Nah, kemudian kita akan coba lakukan perulangan. Let kita akan gunakan indeks i ya. I sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan kurangi i kurang dari er.length, kemudian di sini i plus. Nah, di dalamnya kita akan coba console.log. Nah, kita akan coba ambil r dengan indeksnya adalah i. Nah, kita coba kalau misalkan hanya seperti ini, yang munculnya hanya ini ya. Undefinite 3. Nah, indeks ke 0-nya tidak muncul. Supaya indeks ke 0-nya muncul, kita tambahkan di sini misalkan sebuah string ya. Indeksnya kita tambahkan i, contohnya seperti ini. Kita save, lihat nih ya. Jadi undefinite indeks ke 0,
undefinite indeks ke-1 dan 3 ini isi untuk indeks yang kedua ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ternyata kalau misalkan cara seperti ini kita gunakan, ini kan menggunakan for yang biasa ya, bukan for in loop ya. Nah, kita sekarang gunakan for in loop. Misalkan kita gunakan for, kemudian kita gunakan konstantanya kita taruhlah di sini key ya. Nah, key in ARR. Nah, arraynya ARR ya tadi. Oke, sekarang kita akan cek console.log ARR, indeksnya adalah key. Nah, kemudian kita coba tampilkan di sini key-nya. Kita save, hasilnya ngikut semua ya. Dari atas itu ngikut. Ini coba kita lihat console.log, kita tambahkan garis supaya kelihatan. Nah, ini yang bagian ini tidak ikut masuk malah 3, hanya keambil yang 3-nya saja, dan yang didefinisikan dari atas ini ikut keluar. Nah, yang kita harapkan sebenarnya seperti ini ya. Undefinite-nya keluar, indeks 1, undefinite-nya keluar, indeks 1. Dan ini seperti ini. Ini yang kita harapkan. Tetapi karena kita menggunakan key seperti ini, for in loop. Nah, jadinya yang keluar hanya yang ada isinya dan yang pewarisannya juga ikut muncul. Nah, ini harus teman-teman perhatikan dan berhati-hati dalam menggunakan fungsi ya, menggunakan proses. Jadi ini bisa kalau memang teman-teman tidak strict dengan data atau data yang ada indeksnya, itu tidak terlalu masalah ya. Nah, jadi perhatikan saja dari sisi kegunaannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan for in loop, perulangan for in loop akan mewarisi dari pewarisan ya, seperti yang tadi dicontohkan di atas. Dan kalau misalkan teman-teman strict dengan indeks, beberapa indeks yang harus muncul, jangan gunakan for in loop, gunakan yang lainnya. Tetapi kalau misalkan tidak, ya contohnya seperti ini ya, akibatnya kalau misalkan kita menggunakan for in loop. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, intinya sih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.